warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Husna. Saya sendiri Devvita Sri Rosalina. Kami mahasiswa dari Universitas Merdeka Fakultas Hukum semester 2A. Di video kali ini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Langsung saja kita ke pembahasan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang A. Pengertian etika. Pernahkah kalian mendengar istilah etika? Kalaupun Anda pernah mendengar istilah tersebut, tahukah Anda apa artinya? Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk menurut Berten 1997. Nah, untuk yang B, aliran etika dan karakteristiknya, kita bisa melihat tabel yang ada di gambar tersebut. Seperti aliran etika keutamaan, orientasinya keutamaan atau kebijakan, watak nilai, disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Terangannya moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan, dan seterusnya. C, yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur pendidikan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kelima, nilai Pancasila membentuk perilaku manusia dari semua aspek kehidupannya. Nilai ketuhanan, urgensi moral, dan nilai spiritual. Artinya yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Untuk yang kedua, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. A. Esensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu: pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika yaitu terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan suatu pedoman dalam melakukan sesuatu yang baik dan buruk. Kedua yaitu masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Ketiga yaitu masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia
dalam kehidupan bernegara. Seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakat di Cepongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Materi selanjutnya yaitu menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Dekadensi moral atau merosotnya moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda saat ini yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Dekadensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tapi justru nilai-nilai dari luar itu berlaku dominan. Contoh-contohnya yaitu penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, dan tawuran di kalangan para pelajar. Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan pemahaman atas kriteria baik dan buruk. Archipam dalam Axiology of Science menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun, baik dan buruk itu eksis dalam kehidupan manusia. Maksudnya, godaan untuk melakukan perbuatan buruk selalu muncul. Ketika seseorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk seperti korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, simpulan Archipam maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Yang C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila. Sumber historis pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi konflik atau welcome chow. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat terhadap pandangan hidup masyarakat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Untuk yang D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru, artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sistem etika Pancasila pada reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir yaitu tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik, sehingga dapat mengabaikan norma-norma moral. Contohnya yaitu munculnya anarkisme yang memaksakan kehendakan dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.